Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, jumpa lagi bersama saya PP Petani Bahagia Channel. Sahabat, pada video sebelumnya saya sudah membuat video terkait cara mengatasi pisang kepok atau pisang lainnya yang terserang virus fusarium atau virus layu dari pohon sehingga lama-kelamaan mati. Dan juga cara mengantisipasinya saat mengambil bibit dari pisang agar tidak terkena virus fusarium. Sekarang saya akan lanjut untuk menjelaskan cara melakukan penanganan virus fusarium dan mengantisipasinya saat kita memperbanyak atau mengambil bibitan secara langsung dari indukan yang ada. Nah, di sini sudah terlihat sahabat, ini adalah tanaman jahe merah saya dalam polybag yang 2 bulan yang lalu terserang virus fusarium seperti contohnya ini. Nah, awal-awalnya pohon daripada jahe merah ini daunnya menguning. Setelah menguning lama-lama layu dan mengering seperti ini. Nah, waktu itu sudah sekali saya antisipasi dan saya lakukan pengendaliannya dengan menggunakan 2 bahan ini. Nah, bahan ini sahabat, ini adalah abu dari kayu pembakaran dan ini garam dapur. Hanya dengan 2 bahan ini sahabat bisa mengendalikan virus yang terjadi pada tanaman kita, yang khususnya itu virus fusarium. Sebelum saya melakukan pengendaliannya, sini akan saya bongkar dulu. Nah, ini seperti ini terlihat sahabat, kalau sudah terkena virus fusarium membusuk dia tuh, ini membusuk dari batang-batangnya hingga ke dalam umbinya. Mau saya lihat, ini saya bongkar umbinya, akan saya bongkar. Jadi waktu itu sempat terserang virus ini dari beberapa pohonnya. Langsung saja saya kendalikan dengan menggunakan 2 bahan ini. Alhamdulillah untuk yang ini sahabat sudah aman dia, jadi tidak tertular. Nah, bisa kita lihat dari, nah ini bisa dilihat ya, ini busuk nih, busuk hingga ke pangkal daripada umbi ketemu batangnya. Ini yang namanya virus fusarium. Itu juga ini. Nah, ini busuk dari posisi batangnya ya. Nah, ini tuh membusuk dia. Terus untuk cara pengendaliannya mudah sekali sahabat. Sini sudah saya siapkan abu dari pembakaran kayu dan ini garam. Abu ini saya siapkan setengah kilo dan garamnya akan saya berikan sebanyak kurang lebih 1 genggam seperti ini. Kita campurkan saja, kita campurkan, aduk merata. Sengaja saya buat ini agak banyak karena nanti setelah saya praktekkan cara mengatasi tanaman yang sudah terserang virus, khususnya tanaman jahe, dan untuk mengantisipasi agar saat kita mengambil bibit dari indukan untuk kita perbanyak menggunakan 2 bahan ini agar nantinya tidak terserang virus. Oke, sudah tercampur. Setelah tercampur, kita ambil ini, kita lihat dari umbinya sampai ke batas umbi. Nah, ini contohnya. Kita gali dulu sampai kelihatan umbinya ini yang sudah terserang. Baru kita taburkan 2 bahan ini, arang campur garam. Kita taburkan saja seperti demikian. Setelah ditaburkan, kita uruk kembali. Nah, sedangkan untuk sisi lainnya juga kita taburkan. Insya Allah ini terbukti sahabat, terbukti terhadap tanaman saya ini. Ini dulu daunnya sudah mulai agak menguning-menguning. Ini sudah contoh sisanya, tapi dia alhamdulillah terselamatkan. Nah, ini cara pertama sahabat ya. Jangan kemana-mana, ikuti saya. Cara yang kedua, cara mengantisipasinya. Sekarang saya berada di tanaman jahe merah saya ini yang saya tumpang sari dengan cabai rawit. Nah, di sini nanti dari posisi
indukan ini yang sudah tumbuh subur, dan ini sudah kurang lebih usianya 3 bulan dan sudah mulai banyak anakan-anakannya. Saya akan mengambil bibit secara langsung tanpa melakukan semai. Akan saya perbanyak di kanan kiri daripada bedengan ini. Nanti akan saya bikin 2 jalur di sebelahnya sini, di posisi tengah-tengahnya cabai ini, sini, dan juga di posisi sebelahnya sini 1 jalur lagi. Jadi nanti saya buat menjadi 3 jalur. Seringkali banyak petani yang kurang memahami bahwa sebenarnya virus Fusarium itu terjadi ada beberapa faktor. Faktor pertama, virus Fusarium itu bisa menyerang tanaman kita adalah diawali dari terlalu lembabnya tanah atau terlalu basahnya posisi media tanam, sehingga mengakibatkan datangnya virus Fusarium atau jamur-jamur lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering tidak kita sadari, kalau kita mengambil bibitan, baik itu bibit pisang, bibit jahe, kita ambil dari anakannya, lalu tidak kita perlakukan khusus, disitulah virus itu akan datang atau masuk di dalam umbi atau bonggol pisang. Sedangkan kalau jahe ini datang ke umbi jahe ini. Terus bagaimana caranya saat kita mengambil anakan dari jahe ini atau anakan pisang supaya tidak terserang virus Fusarium? Caranya seperti demikian, sangat gampang. Di sini kita ambil anakannya, lalu kita potong. Dalam pengambilan kita sertakan, ikutkan sedikit tanahnya dan akarnya, supaya apa? Saat pemindahan nanti tanaman ini langsung tumbuh subur dan tidak mati. Nah, seperti demikian. Ini hasilnya, dan ini langsung bisa kita tanam kembali. Selanjutnya, dari sisa pemotongan kita taburkan dari bahan yang sudah saya campurkan ini. Taburkan aja seperti demikian. Taburkan. Selanjutnya ditutup kembali. Sangat mudah bukan? Dan saya akan melanjutkan melakukan pengambilan bibit-bibit ini. Oke, bibit untuk memperbanyak dari jahe merah ini sudah saya dapatkan, dan akan saya pecah kembali dari bibit ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap disimak, tetap diikuti, karena ini langkah terpentingnya saat kita melakukan penanaman agar jahe merah ini tumbuh 100% dan yang baru ditanam ini tidak akan terserang virus Fusarium. Pelubangan sudah saya lakukan, dan sekarang saatnya kita melakukan penanaman. Sebelum dilakukan penanaman, di sini kan saat kita mengambil anakan pasti ada terlihat yang luka ya sahabat. Ini contohnya karena tadi kena irisan. Nah, dari posisi yang terkena irisan inilah yang kita tempeli daripada abu dari kayu bakar ini yang dicampur dengan garam. Selanjutnya kita taburkan sedikit di sekitar media tanam atau di lubang ini. Masukkan saja seperti demikian. Masukkan, diuluk. Dalam pengurukannya jangan juga terlalu dalam, yang penting posisinya tetap tertutup dari posisi umbinya. Selanjutnya kita taburkan lagi sedikit dari
Abu Bakar ini. Cukup seperti demikian sahabat. Nah, nanti setelah 1 minggu baru kita bisa lanjutkan dengan pemberian pupuk, baik itu pupuk kompos, pupuk cair, atau mungkin pupuk kimia. Tapi sebelum 1 minggu jangan dulu diberikan pupuk apapun, karena posisi akar masih sedang beradaptasi terhadap lahan baru atau tanah baru. Seperti demikian. Insya Allah sahabat, 99%, 100%-nya Allah yang Maha Kuasa, yakin akan tumbuh. Dan insya Allah dari tanaman kita ini tidak akan terserang yang namanya virus layu, baik itu layu daun, layu batang, bahkan sampai terjadinya pembusukan dari umbi. Insya Allah tidak akan terjadi. Oke, saya akan melanjutkan melakukan penanamannya dulu ya sahabat ya. Proses penanaman sudah dilakukan. Nanti sahabat, dengan metode menanam seperti demikian, tanpa kita melalui proses semai dari umbi, ini akan lebih mempercepat usia panen kita terhadap tanaman jahe. Bisa dibayangkan sahabat, kalau kita menanam melalui umbi yang kita semai, untuk proses semai umbi saja membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan baru bisa dipindahkan ke media tanam. Sedangkan apabila kita sudah punya bibit jahe merah atau jahe putih seperti demikian, tinggal kita pecah-pecah, kita pindah-pindah, makin lama makin banyak, dan akan lebih cepat dia berkembangnya, akan lebih cepat tumbuhnya, otomatis akan lebih cepat panennya. Demikian sahabat. Nah, selanjutnya proses terakhir kita siram. Tapi apabila di musim hujan tidak perlu dilakukan penyiraman ya sahabat ya. Demikian sahabat video ini terkait masalah penanganan atau menangani apabila terjadi penyakit layu daun, layu batang, busuk buah yang dinamakan virus fusarium pada tanaman jahe, serta cara mengantisipasinya dengan kita mengambil anakan langsung dari indukan. Semoga video ini bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.